Tantra. Tantra adalah konsep pemujaan di dasar yang widiwasa yang dimana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Ia adalah agama dan juga filosofi yang berkembang baik dalam Hinduisme maupun Buddhisme. Tantra adalah cabang dari agama Hindu. Kebanyakan kitab-kitab Tantra masih dirahasiakan dari arti sebenarnya, dan yang sudah diketahui masih merupakan teka-teki. Secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra dan mantra adalah bentuk-bentuk ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua yang ada ini. Namun demikian pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan pelaksanaannya, sehingga mereka dapat terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Berikut adalah beberapa bentuk tantra dalam yoga cara. 1. Semedi tantra atau semedi vipaka. Praktik ini berfokus pada meditasi mendalam untuk mencapai keadaan semedi, yaitu kesadaran penuh atau pemutaran pikiran. 2. Dhyana tantra atau dhyana vipaka. Dhyana berarti meditasi atau kontemplasi. 3. Buana tantra atau buana vipaka. Buana merujuk pada praktik visualisasi atau imajinasi untuk membantu mencapai kesadaran spiritual. 4. Kesepa tantra atau kesepa vipaka. Kesepa adalah latihan pernapasan atau kontrol nafas. 5. Yoga tantra atau yoga antra. Ini adalah istilah umum untuk praktik-praktik yoga yang digabungkan dengan ajaran tantra. 2. Yantra. Di dalam pemujaan yantra adalah sarana tempat memusatkan pikiran. Yantra adalah sebuah bentuk geometrik. Bentuk yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik bindu atau segitiga terbalik. Di samping ada bentuk yantra yang sederhana, ada juga bentuknya yang sangat rumit, simetris dan non-simetris, yang semuanya itu dapat disebut yantra. Semua bentuk-bentuk ini didasarkan atas bentuk-bentuk matematika dan metode-metode tertentu. Yantra tersebut dipergunakan untuk melambangkan para dewa, seperti Siwa, Wisnu, Ganesha, dan yang lainnya, termasuk Sakti. Salah satu dari yantra yang terpenting adalah Sri Yantra atau Navayoni Cakra, melambangkan Siwa dan Sakti. Yantra itu dapat dicermati dari berbagai praktik, aliran, atau pengikut Sakti. Adapun bentuk-bentuk yantra yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini. 1. Banten. Banten adalah salah satu bentuk yantra. Sebagaimana dinyatakan dalam Lontar Yajna Prakrti, Banten itu adalah bahasa untuk menjelaskan ajaran agama Hindu dalam bentuk simbol. Banten menurut Lontar Yajna Prakrti menyatakan sebagai Banten Caru sebagai lambang penetralisir kekuatan negatif. Banten Pras sebagai lambang permohonan untuk hidup sukses dengan menguatkan Triguna Pras Ngarania Prasidi. Triguna Sakti artinya hidup sukses itu dengan memproporsikan dan memposisikan dengan tepat dinamika Triguna, Satwam, Rajas, Tamas sampai mencapai Sakti. 2. Susatra. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Banyaknya jenis puja dan setiap puja menggunakan yantra, maka penggunaan mantra juga menjadi berbeda. Adapun bentuk-bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu antara lain: A. Bu Prista Yantra adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu. Bu Prista Yantra biasanya hanya ditulis pada selembar kertas atau kain. B. Meru Prista Yantra adalah yantra berbentuk seperti gunung atau piramid di mana di bagian dasar penampangnya dibuat lebar atau besar, semakin ke atas semakin mengecil. Misalnya, bentuk Meru pada bangunan Plinggih yang ada di Bali. C. Meru Prastar Yantra adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. D. Uram Prista Yantra adalah yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi empat dan di atasnya dibentuk sebagai bentuk terselungkup atau seperti pundak kura-kura. E. Patala Yantra adalah yantra yang di bagian di atasnya bentuknya lebih besaran daripada bentuk bagian bawahnya, kecil. Bentuk ini kebalikan dari Meru
kristal yantra. Setiap yantra, baik dari segi bentuk maupun goresan yang tertera pada yantra tersebut akan mempunyai arti yang berbeda serta tujuan yang berbeda pula. Karena yantra mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda, bentuk-bentuk yantra dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern sehingga yantra tidak lagi kelihatan seperti barang seni atau sebuah perhiasan belaka, tetapi disesuaikan dengan makna dan ciri yantra serta kebutuhan si pemakainya. Sesuai perkembangan zaman sekarang, banyak sekali yantra dibentuk kecil, misalnya dalam bentuk kalung, gelang, dan cincin. Memang sebaiknya yantra tersebut diusahakan selalu dekat dengan isi pemakainya. Dengan kedekatan itu, maka energi yang ada dalam yantra dan energi pemakai menjadi saling menyesuaikan. Yantra dapat diibaratkan sebagai polaritas energi positif yang secara terus-menerus mempengaruhi si pemakainya, sehingga dalam waktu singkat fungsi yantra yang dikenakan dapat dirasakan manfaat atau hasilnya. Siwa Lingga adalah bagian dari tantrisme. Dewasa ini hampir di semua tempat suci atau pura. Seseorang dapat melihat Siwa Lingga yang diwujudkan dengan lingga yoni. Menurut Siwa Purana, itu melambangkan ruang, di mana alam semesta menciptakan dan melenyapkan dirinya berulang kali. Sedangkan, menurut Tantra mewujudkannya dengan palus dan yoni sebagai perlambang dari sifat laki-laki dan wanita. Ia juga melambangkan prinsip-prinsip kreatif dari kehidupan. Siwa Lingga bisa bersifat cala, bergerak, atau acala, tidak bergerak. Cala lingga dapat ditempatkan di pura atau rumah atau dapat dibuat secara sementara dari tanah liat atau adonan atau nasi. Acala lingga biasanya ditempatkan di pura terbuat dari batu. Bagian terbawah Siwa Lingga disebut Brahma Baga yang melambangkan Brahma. Bagian tengah yang berbentuk segi 8 disebut Wisnu Baga yang melambangkan Wisnu. Dan bagian yang menonjol yang berbentuk silinder disebut Rudra Baga, serta pemujaan kepadanya disebut Puja Baga. Mandala dalam konsep agama Hindu adalah gambaran dari alam semesta. Secara harafiah, mandala berarti lingkaran. Mandala ini terkait dengan kosmologi India kuno yang berpusatkan Gunung Mahameru, sebuah gunung yang diyakini sebagai pusat alam semesta. Di dalam Tantrayana, mandala juga menggambarkan alam kediaman para makhluk suci, yang sangat penting bagi ritual atau sadhana tantra. Saat berlangsungnya sadhana, sadhaka akan menyusun ulang mandala ini baik secara nyata ataupun visualisasi. Mandala adalah melambangkan cakupan karya dan medan pemikiran seseorang. Menurut ajaran Vajrayana, mandala hendaknya disusun secara cermat. Ini menandakan bahwa dalam berkarya seseorang hendaknya cermat dan melakukan yang sebaik-baiknya. Sri Cakra adalah satu dari yantra yang paling kuat dalam ajaran agama Hindu, yang biasanya digunakan oleh penganut sakti Devi Ibu. Dalam pemujaannya, Sri Cakra adalah simbol dari Lalita, aspek dari Ibu Suci. Ia terdiri dari sebuah titik bindu pada pusatnya yang dikelilingi oleh 9 trikona. 5 daripadanya dengan puncak menghadap ke bawah dan 4 yang lain menghadap ke atas. Interseksi atau persinggungan dari 9 segitiga ini menghasilkan 43 segitiga secara total. Ini dikelilingi oleh lingkaran konsentris dari 8 daun bunga teratai dan juga oleh 3 lingkaran konsentris. Akhirnya pada sisi paling luar ada sebuah segi 4 caturasra yang dibuat dari 3 garis. Garis yang satu ada di dalam garis yang lain, membuka di tengah-tengahnya masing-masing sisi sebagai 4 gerbang. Pengertian mantra. Mantra adalah pola kata-kata atau suku kata dalam bahasa Veda yang terkait dengan dewa atau dewi. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta dengan tra berarti melindungi dan man berarti berpikir atau merenung.
Mantra memiliki dua arti sebagai bagian puitis dari Veda dan sebagai nama atau suku kata yang digunakan dalam permohonan kepada Tuhan atau para dewa. Mantra digunakan dalam praktik spiritual terutama dalam sadhana, tantra, dan ritual untuk menciptakan pola getaran tertentu. Dalam penggunaannya, mantra dianggap membawa makna dan kekuatan spiritual jika diucapkan dengan jelas dan konsentrasi, dapat membentuk medan energi yang kuat. Mantra dapat membantu mencapai berbagai tujuan seperti kesehatan yang baik, nasib yang baik, dan kemenangan atas musuh. Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Gurur Saksat Param Brahma, Tatsmai Sri Gurave Namah. Artinya, Om Yang Widi, hamba memujamu. Dalam wujudmu sebagai Brahma, Wisnu, dan Siwa, Guru Agung Jagat Raya, alam semesta, dan kepada para guru yang menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Hamba memujamu. Buaswa tat sawitur warinyam bargo dewasya dimahi Dioyonam prachodayat. Artinya, Tuhan adalah pemilik semua ini. Kita memusatkan pikiran diri pada cermelangnya cahaya suci Tuhan, dan semoga diberikan semangat pada pikiran kita.